Puji Tuhan saudaraku, saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Pagi yang indah ini kita patut bersyukur. Sekalipun kita dalam situasi yang sebagai manusia itu sangat menakutkan. Sebagai manusia kita sering panik, membuat kita takut. Tapi kita percaya ketika kita ada dalam Tuhan, ketakutan itu tidak akan pernah, mungkin akan berkurang ketika kita ada dalam Tuhan. Dan pagi ini kita bersyukur dalam ibadah kita boleh bersama-sama beribadah. Sekalipun mungkin kita dibatasi oleh tempat kita beribadah. Tapi saya yakin dan percaya ada satu hal, bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas. Ketika kuasa Tuhan bekerja di tempat ini, melawat kami, menjamah kami, dan kuasa yang sama akan bekerja di tempat saudara berada. Pagi hari ini kita bersyukur. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kesetiaannya terbukti. Dengan dia menyerahkan dirinya, dia mati bagi kita. Untuk menebus dosa kita. Dan hari ini Yesus sudah mati bagi kita. Dia mati untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan orang berdosa. Seharusnya kita yang menerima penghukuman itu. Tapi dia Yesus merelakan dirinya. Dia disalibkan. Berkorban buat kita semua umat manusia. Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbanannya. Kita tidak dapat membalas setiap pengorbanan Tuhan yang sudah dia kerjakan dalam hidup kita. Sebab itu pagi ini, mari kita mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau bawa hati kita untuk menyembah dia. Hanya dia yang layak kita sembah. Haleluya. Jumat yang agung. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita mau katakan bersama-sama pujian ini. Kita katakan dengan iman. Angkat imanmu, angkat suaramu. Di bukit Jordana, Yesus Sang Raja, Yesus Sang Raja, terpaku di kayu salib. Haleluya.
mahkota duri. Mahkota duri melingkar di kepala, Lambung tertusuk, tangan dan kaki terpaku. terpaku. Oh, haleluya. Salib yang berlumur darah, Yesus Sang Raja, Yesus Sang Raja, Yesus Tuhan. mari semua katakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Haleluya. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Mengapa kau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sabachthani. Rintihan pilu Di bukit Jogja. Haleluya, Lama Sabachthani. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Lama Sabachthani. Rintihan pilu di bukit Jogja. dengan suara lembut katakan Eloi. Eloi lama Sabachthani. Yesus, Yesus. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Eloi lama Sabachthani. Rintihan pilu di bukit Jogja. Mari semua katakan Eloi lama Sabachthani. ya Bapa,
Haleluya. Haleluya. Betapa besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau rela menderita Tuhan. Dengan satu tujuan Tuhan dalam hidup kami hanya untuk menyelamatkan kami umat-umat-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh besar Tuhan. Sungguh kami menikmati anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memulaikan ibadah kami. Kami mau peringati hari kematian-Mu. Kami mau ingat begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mau ingat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Maka dengan itu Tuhan layakkan kami, layakkan kami. Kuduskan kami ya Tuhan. Biar kami layak memuji, memuliakan Engkau pagi hari ini. Kami mau bawa pujian kami mau bawa persembahan kami mau anggungkan Tuhan. Dan biarlah yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Engkau memberkati. Dan kami yakin percaya kami rasakan kuasa-Mu, kami rasakan lawatan-Mu. Dan kami percaya kami dipulihkan, kami dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih kami siap berglori bagi Tuhan. Kami siap memuji Engkau Bapa. Di dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ada haleluya? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dia sudah mati bagi kita untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Keselamatan yang kita terima adalah anugerah yang dari Tuhan. Dan itu harus Tuhan bayar dengan harga yang mahal. Dengan darah Yesus yang mahal. Keselamatan itu kita terima. Haleluya. Sebab itu hanya Dia yang layak kita tinggikan. Dia yang layak kita agungkan. Karena Dia Allah yang besar. Allah yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Mari kita mau angkat pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu di tempat ini. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan keadaannya Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan
anak domba. Kita dibebaskan dari segala belenggu. Hanya oleh darah anak domba Allah, kita disembuhkan dari segala sakit penyakit. Hanya oleh darah anak domba Allah, kita diselamatkan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia dengan lebih dalam lagi. Kita bukan hanya ingin menikmati hadirat saja, tapi kita benar-benar ingin mengalami pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan. Pagi ini saatnya kita mau menyembah Dia. Kita mau menikmati kuasa-Nya ada di tempat ini. Buka hatimu, buka hatimu saat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Kita teringat kembali pengorbanan Yesus yang begitu besar dalam hidup kita. Dia rela dihina, Dia rela disiksa, bahkan Dia rela mati di kayu salib hanya untuk kita manusia yang berdosa. Dengan apa? Dengan apa kita membalas pengorbanan Tuhan yang begitu besar? Dengan apa yang kita miliki tidak akan pernah mungkin terbalaskan. Sebab itu pagi ini bawa hatimu kepada Tuhan. Bawa hatimu kepada Dia. Dia sangat mengasihimu. Dia sangat mengasihimu. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita mau katakan pujian ini atas semua kuasa, atas semua kuasa, semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat, atas semua hikmat dan jalan manusia. Kau telah ada sebelumnya atas kerajaan yang berkuasa, segala jajaran di dalam dunia.
tahu Tuhan, di sana ada pengampunan dosa. Di sana ada pengampunan dosa, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Ku datang pada salib itu. Jatuh pada salib itu. Jatuh pada salibnya. Di sana ada pengampunan dosa. Salahku dapat ampun dosa. Melihat cintamu Tuhan, melihat cintanya Tuhanku. Amin, 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 haleluya. Biar ku jatuh pada salibnya. Haleluya. Salahku dapat ampun dosa. Kami mau datang pada salib-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Melihat cintanya Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Biar ku jatuh pada salibnya. Haleluya. Salahku dapat ampun dosa. Di sana ku dapat ampun dosa. Salahku dapat ampun dosa. Sekali lagi, di sana ku dapat ampun dosa. Salahku dapat ampun dosa. Kami tahu Tuhan, bahwa hanya di kaki-Mu Tuhan kami bisa datang. Kami bisa mohon belas kasihan-Mu atas semua akan dosa-dosa kami Tuhan. Betapa kami bersyukur, kami bangga Tuhan, bahwa Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima pujian penyembahan kami Tuhan. Terima pujian penyembahan kami. Karena hanya ini yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat cintamu kepada kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, kuduskan hati-hati kami, jamah hati-hati kami Tuhan, supaya firman-Mu dapat tertanam, dapat berbuah, dapat berakar dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu
yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan hikmat yang luar biasa daripadamu Tuhan. Sehingga apapun bentuk firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kembali kita boleh ada bersama-sama ya untuk memperingati bagaimana hari ya di mana ketika Yesus dikorbankan di atas kayu salib ya. Sebagai orang-orang percaya inilah menjadi keyakinan kita ya bahwa benar Yesus yang dikorbankan karena dia adalah domba Allah. Ya. Karena itu pada pagi hari ini kalau kita boleh ada lagi sama-sama Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing ya, kita boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk memperingati hal ini ya, kita mengucap syukur ya karena kita tahu dia enggak cuman mati saja ya, tetapi pada hari yang ketiga dia boleh bangkit dan menang atas kuasa maut. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Saya akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 mulai dari ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Tapi sebelum kita membacakan ayat-ayat ini ya, saya mau ajak kita semua merenungkan sedikit. Ya. Ada satu perenungan yang beberapa hari ini ditaruh di hati saya. Saya lagi merenungkan apakah ya setiap manusia, baik mereka yang percaya maupun yang tidak percaya, apakah setiap manusia harus mengalami penderitaan? Ya. Ini menjadi perenungan saya sehingga ayat ini saya ambil. Ya. Saya melihat, saya merenungkan apakah setiap manusia sekalipun dia adalah seorang yang percaya bahkan taat harus mengalami penderitaan. Ya. Karena kita tahu juga ya memang Tuhan tidak sekedar memberikan kepada kita karunia untuk percaya. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita karunia untuk menderita. Jadi dari sini saya mulai memikirkan kenapa ya seseorang itu apakah harus dia menderita. Seandainya ya kan kemarin saya berbincang dengan istri saya katakan bagaimana ya seseorang itu apakah wajib ya namanya menderita itu apakah menjadi satu kewajiban. Ya. Kalau seandainya ada orang yang percaya puji Tuhan dia dilahirkan di keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mungkinkah dia bisa dikatakan dia juga menderita. Tapi kemudian istri saya bilang penderitaan itu kan tidak cuman ukurannya sebatas materi saja. Tetapi mungkin ada penderitaan-penderitaan lain yang harus ditanggung oleh orang tersebut. Sebagai orang percaya ada penderitaan-penderitaan yang harus ditanggung. Ya. Karena itu pada pagi hari ini ya pertanyaan ini kemudian mulai terjawab. Saya merasa saya mendapat jawaban, iya betul. Orang percaya itu harus mengalami yang namanya penderitaan. Ya. Kita mau baca ayat-ayat ini di dalam Lukas pasal 22, ya, mulai dari ayat 39 sampai dengan ayat 46. Ya. Judul khotbah saya pada pagi hari ini saya akan berikan judul di Taman Getsemani. Ya. Ada apa di Taman Getsemani? Kita buka lihat ayat ini ya. Di dalam beberapa Injil ada di Injil Matius dan di Injil Markus juga menuliskan ya, tetapi saya akan ambil di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat 46. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Bapak Ibu Saudara silakan memperhatikan dari Alkitab masing-masing, mengikutinya membaca dalam hati ya. Saya akan bacakan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ayat 46, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Inilah satu peristiwa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Ada satu peristiwa di mana ketika Yesus dalam keadaannya dikatakan takut. Dalam sisi manusianya yang 100% itu dia merasakan apa yang namanya ketakutan. Dan ketakutan itu menjadi bagian sebenarnya dari kita sebagai manusia. Kita seringkali memiliki apa yang namanya rasa takut. Apalagi kalau di sini dikatakan Yesus ini sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam pengetahuannya dia, rasa takut ini ada. Bahkan kalau di sini dikatakan ia sangat ketakutan. Yesus merasakan apa yang namanya ketakutan. Bahkan sangat ketakutan dia merasakan. Karena itu kalau kita sebagai orang-orang percaya kita mungkin memiliki ada yang namanya rasa takut. Firman Tuhan memang datang kepada kita, jangan takut Seringkali dikatakan ada kurang lebih 365 kalimat menyatakan jangan takut untuk menguatkan kita dalam setiap hari kita tidak boleh merasa takut sebenarnya. Tetapi memang rasa takut itu ada dalam kehidupan kita. Khususnya ketika kita sedang mengalami satu hal-hal yang kita tahu tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Bahkan di dalam doanya Yesus kepada Bapaknya, dia katakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini." Ada satu cawan yang berisi murka dan dosa yang harus ditanggung oleh Tuhan. Dia tahu ada sesuatu penderitaan yang harus ia tanggung. Dan itu begitu berat. Yesus menyadarinya sehingga dia semakin ketakutan. Tadi saya mau buka lagi dalam ayat Filipi. Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-29. Tadi saya sudah katakan di awal, merenungkan tentang Taman Getsemani ini karena perenungan saya di dalam pertanyaan saya Mengapa sih, apakah setiap orang itu harus menderita? Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita, menderita untuk Dia. Kalau kita boleh lihat dari ayatnya yang ke-28 bagian B Di sana saya bacakan begini. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan. Apa yang merupakan tanda kebinasaan? Menderita itu buat mereka semua, buat dunia namanya menderita itu adalah tanda kebinasaan. Ketika seseorang dalam penderitaan, dia artinya itu sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan. Bahkan dunia katakan itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi perhatikan, tetapi bagi kamu, siapa kamu? Kita semua, orang-orang yang percaya. Penderitaan merupakan tanda keselamatan.
Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara? Penderitaan merupakan satu tanda keselamatan. Kenapa? Karena ini yang sudah diberikan, sudah diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau menderita karena harus menggenapi apa yang menjadi keinginan Bapaknya. Ya. Tadi di dalam doanya Yesus katakan, kalau engkau mau, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku. Penderitaan itu bukan kehendaknya Yesus. Tetapi apa yang menjadi kehendaknya Bapa, itu yang Tuhan mau kerjakan. Demikian juga dengan kita ya, sebagai orang-orang percaya, penderitaan merupakan tanda keselamatan. Sehingga perenungan ini, ayat-ayat ini menjadi satu jawaban buat saya. Setiap orang yang percaya, setiap manusia bahkan, ya, seharusnya lah mereka mengalami yang namanya penderitaan. Rasanya mungkin siapa yang mau ya, kalau boleh dihindari ya, kalau boleh dihindari mungkin ya kita nggak ada yang mau menderita, betul? Rasanya nggak ingin kita menderita, kalau boleh dilalukan sebenarnya maunya dilalukan. Tetapi penderitaan merupakan kasih karunia yang diberikan kepada kita orang-orang percaya. Jadi kalau hari-hari ini kita bisa merasakan apa yang namanya penderitaan, ya, khususnya ya, saya percaya kita sebagai orang-orang percaya kita sudah mulai merindukan ya, ada di dalam tempat berkumpul bersama-sama kita ya. Tapi kalau hari-hari ini kita boleh mengalami kesulitan rasanya untuk bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Ini pun harus dialami. Ya. Banyak orang dikatakan suka ya meninggalkan ibadah. Ya, tetapi buat kita orang-orang percaya, kita nggak mau sebenarnya meninggalkan ibadah, betul? Kita tidak mau meninggalkan yang namanya persekutuan bersama-sama. Tetapi kalau ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita boleh merasakan, oh iya ya, rasanya kita rindu sekali untuk bisa bersekutu bersama-sama. Dan kerinduan itu menjadi satu penderitaan buat kita. Ya. Ini yang saya sebut penderitaan orang-orang percaya. Ya. Saya mau buka juga di dalam Ayub pasalnya yang kedua. Ya. Seorang Ayub, ya, orang yang begitu dikatakan saleh, ya, di zamannya Ayub merupakan orang yang saleh. Tetapi dia pun boleh mengalami apa yang namanya penderitaan. Ya. Ayatnya yang ke-10, ya. Ini ketika istrinya mulai berkata ya, mulai mengutuk ya, mulai bilang sama Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, ini istrinya, orang terdekatnya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dunia seringkali mengatakan hal seperti ini. Ketika kita dalam penderitaan, ya dunia seringkali mengatakan kutuki Tuhan Allahmu. Ketika kita dalam penderitaan, rasanya dunia seringkali mengajak kita untuk mengutuk Tuhan. Masih mau bertekun dalam penderitaanmu. Tapi jawab Ayub, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Membaca ini saya memperhatikan begini, apakah Allah mempersiapkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita? Ya. Kalau kita tadi ingat di dalam Lukas tadi ketika dalam Taman Getsemani ya, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, berdoa berjagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian saya mulai mencari perbedaan antara pencobaan dengan penderitaan. Sama gak sih sebenarnya pencobaan dengan penderitaan? Ya. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19. 1
1 Petrus 2 ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena, perhatikan ini, karena sadar akan kehendak Allah. Karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi ada hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, kita terima. Ayub tadi katakan, apakah cuman kita mau terima hal yang baik saja dari Allah? Ketika hal yang buruk diberikan kepada kita, ya, kasih karunia tadi Filipi katakan. Sesuatu penderitaan itu berupa kasih karunia yang diberikan kepada orang percaya untuk orang percaya juga nikmati. Tidak hanya keselamatan saja yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi juga penderitaan Tuhan berikan kepada kita. Penderitaan, ya, boleh saya katakan ini berbeda dengan apa yang disebut pencobaan. Ya. Kalau saya boleh melihat dari Yakobus, ya, Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-13, ya. Saya mencari tahu apa itu pencobaan, apa itu penderitaan. Penderitaan itu memang berasal dari Tuhan. Perhatikan ini ya, penderitaan itu memang berasal daripada Tuhan. Karena Filipi tadi katakan, kamu tidak hanya beroleh kasih karunia untuk selamat, tetapi juga kamu beroleh kasih karunia untuk menderita. Jadi penderitaan itu asalnya dari Tuhan. Tetapi bedanya dengan pencobaan, Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Selanjutnya ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Penderitaan benar berasal daripada Tuhan. Tetapi pencobaan, ya, pencobaan itu datangnya dari diri sendiri. Pencobaan itu tidak datang daripada Tuhan. Jadi ketika kita sedang mungkin dalam rasa kita kok menderita, kita jangan bilang, oh kita ini lagi dicobai oleh Tuhan. Bukan. Ya. Pencobaan itu tidak berasal daripada Tuhan. Yang berasal daripada Tuhan adalah penderitaan. Memang benar kita harus menderita. Sebagaimana Tuhan pun telah menderita. Ya. Kita harus bisa merasakan. Kita bahkan firman Tuhan katakan itu adalah kasih karunia ketika kita menderita. Ya. Jadi pencobaan dengan penderitaan ini tidak sama. Ya. Pencobaan datangnya dari diri sendiri atau dari iblis. Ya. Sedangkan penderitaan itu memang benar datangnya daripada Tuhan. Jadi ketika kita sedang mengalami hal yang namanya menderita, ya, jangan kita merasa kita lagi dicobai oleh Tuhan. Penderitaan adalah kasih karunia Allah, sedangkan pencobaan tidak berasal daripada Tuhan. Karena itu kembali lagi di dalam Injil Lukas, ya, Injil Lukas pasal 22 di Taman Getsemani, ya, ada beberapa hal yang saya mau perhatikan di sana. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Firman Tuhan katakan, Tuhan sendiri katakan kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kalau seringkali ada pencobaan datang, ya, artinya ketika timbul keinginan, ya, tadi ya kalau kita baca di dalam Yakobus tadi, kalau timbul keinginan, ya, terus kalau kita cuma sekedar menuruti apa yang menjadi keinginan kita, lahirlah yang namanya pencobaan di sana. Ketika keinginan itu dibuahi, ya, dengan dosa, ya, keinginan itu, segala keinginan itu kita turuti terus, ya, itu akan melahirkan dosa dan akhirnya menyebabkan maut. Ya, tetapi firman Tuhan katakan, ya, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan,
baiklah kita berdoa. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-46 ya, Lukas 22 ayat 46, bukan cuma sekedar berdoa ya, tetapi di sini dikatakan begini, bangunlah. Jadi suruh bangun dan berdoa. Jadi berdoa itu jangan dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Bangun dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan ketika kita berdoa, ketika Tuhan Yesus sendiri dia berdoa di Taman Getsemani. Saya mau buka di dalam ayat 42. Ketika kita berdoa, bukan kehendak kita yang jadi. Perhatikan ini, ketika kita berdoa, kita bukan berdoa supaya kehendak kita yang jadi, bukan keinginan kita yang menjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan. Seperti ayat 42 katakannya, ya Bapakku jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ketika kita berdoa yang pertama, bukan kehendak kita yang jadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berdoa, ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ketika kita berdoa, ketika kita menyerahkan bukan keinginan kita yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi, di sana dikatakan ada yang memberikan kekuatan. Kekuatan untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena melakukan kehendak Bapa, dunia katakan itu suatu tanda kebinasaan. Tetapi melakukan kehendak Bapa, ya. Kalau kita yakin, percaya, kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan. Tidak cuma sampai di sana. Ya, ketika kita berdoa, kalau kita sudah tahu apa yang menjadi kehendak Bapa, dan kita tahu Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, ya, ayat 44, mungkin, ya, perhatikan ayat 44, mungkin ketika kita sudah mengetahui semua hal ini, kita merasakan tambah takut. Ketika kita sudah sadar, pagi hari ini ketika kita sadar, oh sebagai orang percaya kita ini harus menderita. Mungkin kita menjadi sangat takut. Tetapi Tuhan sendiri katakan, ia sangat ketakutan, Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ketika kita menjadi sangat takut karena kita tahu kehendak Bapa, kita tahu Bapa akan memberikan kekuatan kepada kita, tetapi toh itu masih membuat kita menjadi sangat takut. Apa yang Tuhan katakan? Sungguh-sungguh berdoa. Jadi ada 3 hal di sini yang saya perhatikan tentang Taman Getsemani. Di dalam Taman Getsemani kita mengerti apa yang kehendak Bapa, apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Kita mengerti Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi tidak sampai di sana ketika kita tahu hal-hal ini, ya. Di Taman Getsemani kita harus semakin sungguh untuk berdoa. Jadi ketika kita menyadari hal-hal ini, jangan sampai kita malah menjadi lemah. Lemah dalam hal iman kita yang menjadi dasar dari segala sesuatu. Lemah di dalam pengharapan kita, ya. Lemah di dalam kasih kita. Jangan biarkan ini menjadi semakin lemah. Tetapi kalau kita mengerti ada penderitaan yang harus kita tanggung, biarlah kita boleh mengambil sikap Getsemani. Ingat Taman Getsemani di mana Tuhan di sana berdoa, dia menjadi sangat takut, tetapi dia lebih bersungguh-sungguh berdoa. Inilah sikap kita, ya, sebagai orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan. Ada sebuah pujian, ya, yang mungkin jarang kita dengar, tetapi pujian ini begitu memberkati saya. Ya.
Dan saya berdoa pujian ini pun bisa memberkati kita semua. Sebentar kita akan dengarkan ya sebuah pujian ini dinaikkan ya. Di sana dikatakan mungkin rasanya lemah. Kadang mungkin aku menjadi lalai. Ya. Tetapi ketika kita menjadi lemah ya. Pujian ini katakan semakin berserah kepada Tuhan. Karena ada pengharapan. Ya, kita akan dengarkan terlebih dahulu pujian ini. Jujur kadang ku tak sanggup hadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tak pernah, ku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu. Kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Mampu memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap karaku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan menyembah.
hamba-Mu. Puji nama Tuhan. Ya. Pujian sana dikatakan jujur kadang-kadang kita merasa kita ini tidak sanggup menghadapi semua beban. Ya. Kadang kita harus menantikan jawaban, tetapi ya sebagai orang percaya ketika rasanya kita sudah dapat jawaban daripada Tuhan, kita tahu ada kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita. Ya, jangan menyerah. Menolak untuk menyerah. Ya. Karena kita tahu Dia akan memberikan terus kekuatan itu kepada kita semua. Ya. Panggilan ya bagi kita sebagai orang percaya untuk ikut menderita. Ya. Ada juga di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua. Saya akan secara cepat aja melihat hal-hal ini. 2 Timotius pasalnya yang kedua. Mulai dari ayat yang pertama, di sana judul perikopnya mengatakan panggilan untuk ikut menderita. Ada 3 hal yang disampaikan di sini bagaimana kita mengikuti panggilan untuk menderita ini. Menderita itu bukan sekedar menderita yang menghasilkan kesia-siaan. Karena penderitaan itu dari Tuhan, saya percaya penderitaan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Bagaimana caranya? Ya, ikutlah menderita, 2 Timotius 2 ayatnya yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ikut menderita seperti tentara, seperti seorang prajurit. Bagaimana sikap seorang prajurit? Dia harus bersedia menghadapi kesulitan-kesulitan. Mungkin rasanya penghidupannya rasanya kurang, rasanya susah. Tapi berjuanglah seperti seorang prajurit. Dia tidak memusingkan soal-soal penghidupannya. Dia percaya Tuhan akan memelihara seluruh kehidupannya. Harus, namanya prajurit itu harus berperang. Tapi kita tahu, kita berperang bukan secara duniawi. Tetapi kita berperang secara rohani dalam pengabdian penuh kepada Tuhan. Seperti seorang prajurit. Yang kedua, seperti seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seperti seorang olahragawan, ya, ikut menderita seperti seorang olahragawan, bersedia untuk berkorban supaya disiplin. Seorang olahragawan dia harus berdisiplin. Berdisiplin dengan segala aturan yang ada. Main sepak bola harus dengan kaki. Itu aturan-aturan yang berlaku. Main basket harus pakai tangan. Ada aturan-aturan yang ditetapkan. Jadi menderita itu harus, rasanya namanya main sepak bola punya tangan juga, bisa juga sebenarnya mau pakai tangan. Tetapi ada aturan-aturan yang mengikat seluruh kehidupan kita. Sehingga menderita seperti seorang olahragawan. Bersedia berkorban untuk berdisiplin terhadap aturan-aturan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, seperti seorang petani yang bekerja keras. Kalau dibaca selanjutnya adalah haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani harus bersedia untuk bekerja keras. Menderita itu, bekerja keras itu bisa dikatakan mungkin menderita rasanya. Tetapi biarlah kita mau menderita seperti seorang petani yang bersedia bekerja keras dan tidak cuma sampai di sana. Dan juga lama. Bekerja keras, bersedia bekerja keras dan lama. Ada durasi waktu yang mungkin tidak singkat. Ya, jadi ada 3 hal seperti ini ya. Panggilan untuk menderita buat kita orang percaya seperti prajurit. Seperti olahragawan dan seperti petani. Harus bersedia menderita. Harus bersedia menghadapi kesulitan-kesulitan.
Dan kita tahu kita berperang bukan secara duniawi, tetapi kita berperang secara dunawi. Secara rohani, maaf. Tapi kita percaya seperti Tuhan ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ketika dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Tuhan memberikan kekuatan. Dia memberikan penolong untuk memampukan kita. Sekali lagi, penderitaan berasal daripada Tuhan. Tapi pencobaan itu berasal dari diri kita sendiri. Karena itu kalau kita hari-hari ini masih diberikan satu penderitaan yang harus kita tanggung, baiklah kita mau juga menanggungnya. Ketika kita merasakan penderitaan itu, ambil sikap Getsemani. Itulah yang kita peringati pada hari ini. Kita memperingati bagaimana dia mau mati di kayu salib. Dia bersedia untuk menderita. Karena dia mau melakukan kehendak Bapanya. Ayat yang terakhir saya akan bacakan di dalam Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan, ketika kita menerima penderitaan ini bersama dengan Tuhan, mendapat kekuatan bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Penderitaan kita akan menghasilkan apa yang namanya mahkota kehidupan. Ya, sekali lagi firman Tuhan katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar, dapat kita perhatikan hari-hari ini. Khususnya di hari ini, di momen dimana ketika Tuhan kita sudah mati di kayu salib. Perhatikan, sebelum dia menderita di atas kayu salib, ada sikap Getsemani yang dia ambil. Dia mau bersungguh-sungguh berdoa walaupun rasanya ketakutan luar biasa. Dia sadar akan penderitaan yang harus ia alami. Demikian kita juga. Kita sudah sadar apa ada penderitaan yang harus kita alami. Tetapi biarlah semuanya dikuatkan oleh Tuhan. Diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak diri kita sendiri. Puji nama Tuhan. Dan akan kita naikkan pujian yang tadi sudah dinyanyikan. Kita datang kepada salib itu. Kita boleh lihat ada penderitaan Tuhan di sana. Tapi kita percaya di sana pun ada ampunan dosa. Saya undang para penyanyi untuk maju ke depan bersama-sama dengan saya. Kita naikkan pujian ini. Kita naikkan dari awal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan duka mati.
Haleluya. Biar ku jatuh pada salibnya, saat ku dapat ampun dosa. Datang pada salib itu. Haleluya. Kepada salibnya, saat ku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang memberikan kepada kami lagi pengertian Tuhan. Bahwa sebagai orang percaya Tuhan, kami juga harus tahu Tuhan, menanggung penderitaan-penderitaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Ketika kami menderita Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan supaya kami dapat menanggungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih telah menjadi teladan buat kami Tuhan. Bahkan kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami dihadapkan lagi dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebagai satu peringatan Tuhan, bagaimana Engkau telah menderita juga Tuhan. Kau telah memberikan teladan-Mu kepada kami Tuhan. Bagaimana Engkau mau berdoa Tuhan, bahkan bersungguh-sungguh berdoa Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami semua Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk mempersiapkan roti dan anggur yang ada. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, Engkau yang menilik hati kami semua Tuhan. Bahkan Engkau yang melihat Tuhan. Di hadapan kami sudah ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sudah ada roti dan anggur itu Tuhan, yang kami akan menikmati Tuhan. Supaya ini semua menjadi peringatan buat kami Tuhan. Sebelum kami memakan dan meminumnya Tuhan, kuduskan terlebih dahulu Tuhan. Kuduskan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya ketika kami memakan dan kami minum Tuhan, kami percaya ada kekuatan yang baru yang Kau berikan lagi kepada kami Tuhan. Supaya kami mampu dan kami sanggup menanggung segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, kuduskan kami semua, layakkan kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan lakukan perjamuan ini. Haleluya. Pada saat
Ku datang ampun dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah terpecah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Ketika kami melakukannya dengan percaya Tuhan, kami terima kekuatan yang baru itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat Tuhan. Kita katakan bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan makanlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh ada kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima anggur sebagai darah Yesus. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Kita percaya ada kesembuhan, ada bilur-bilur yang hebat yang akan kita terima. Karena itu terimalah dengan imanmu. Kita katakan bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan minumlah. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau telah mati buat kami Tuhan. Terima kasih kalau Engkau telah menjadi kuat untuk kami Tuhan. Dan itu kami percaya Tuhan, kami pun akan diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku datang pada salib itu. Ku ingat, ini adalah cintanya Tuhan buat kita. Haleluya, haleluya. Ya ku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Haleluya. Sana ku
dapat ampun dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan. Haleluya. Kami mendapatkan pengampunan dosa itu Tuhan. Karena Engkau telah mati di atas kayu salib buat kami semua Tuhan. Dan Engkau sudah menanggung setiap kuasa-kuasa dosa Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, kami semua diselamatkan Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami juga mau terima Tuhan karunia untuk menderita bagi Tuhan. Sebagaimana Engkau telah teladankan kepada kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang telah Engkau berikan juga kepada kami Tuhan. Kau telah memberikan contoh kepada kami semua sebagai orang-orang yang percaya. Bagaimana kami harus menderita Tuhan untuk Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, tanamkan pengertian firman Tuhan ini dalam hati kami Tuhan. Supaya kami sebagai umat Tuhan semakin bertumbuh. Semakin mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Karena tubuh dan darah-Mu juga sudah menghidupi kami Tuhan. Kami percaya ini Tuhan. Dan biarlah kami semua Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu ya Tuhan. Dalam setiap hal yang mereka kerjakan Tuhan. Mampukan mereka Tuhan. Untuk menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Di tempat mereka bekerja. Dimanapun mereka berada Tuhan. Umat Tuhan melangkah dan bergerak berjalan. Biarlah mereka pun boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga melalui seluruh kehidupan umat Tuhan. Banyak orang boleh diberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami percaya kami sudah terima pengampunan dosa itu Tuhan. Kami dibebaskan. Kami disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Sebentar kami akan tamatkan ibadah kami Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan juga tercurah atas seluruh kehidupan kami. Umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan daripada Allah Roh Kudus akan terus menuntun seluruh kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kembali menjemput kita semua masuk di dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all